Shalom teman-teman MaxG semuanya. Balik lagi hari ini kita sama-sama ibadah online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, sama-sama kita bersyukur bahwa kasih Allah nggak pernah habis dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sekarang kita sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasihnya gak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau kami semua boleh sama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Sekarang kami ingin masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Dan kami juga nanti mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan apa Tuhan yang kami puji Tuhan, yang kami sembah Tuhan, Allah kami yang hidup. Semua yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh menjadi upaya bagi-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan agar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita mau nyatakan Kau segalanya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan Tuhan, hati yang baru Kau berikan
untuk kami dapat melihat, untukku dapat melihat rencanamu. rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita katakan, Kaulah segalanya. Tuhan dalam hidup kami, dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan. Oh, selama hidup kami, hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. dengan hati yang lebih sungguh lagi, sama-sama kita menyatakan, Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana Tuhan indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. hatiku haus Tuhan, Hatiku haus dan lapar akan. sama-sama kita bersama Tuhan. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Yang ku pandang selama hidupku. mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. mengasihimu Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. sekali lagi mengasihimu Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu.
Bapa dan Rajaku. Oh haleluya, terima kasih. Oh haleluya, oh Yesus, kami sembah Tuhan, Kau Allah kami, Allah yang berkata, oh haleluya, terima kasih Yesus, haleluya, Kau Bapa kami Tuhan, kami bersyukur, anugerah-Mu atas kami, oh haleluya, terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, walaupun kami semua masing-masing ada di dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berada Tuhan di dalam setiap hati kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami enggak memuji menyembah-Mu bersama-sama Tuhan, dan kami tahu Tuhan Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap kerinduan hati kami, untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan, memuji Tuhan. Biarkanlah Tuhan apa yang kami nyatakan Tuhan pada hari ini Tuhan menjadi pernyataan iman kami Tuhan, dan kami boleh semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau menyatakan satu pujian lagi Tuhan. Kita mau sama-sama menyatakan Engkaulah nafasku Bapa. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku mampukan selalu semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu telah mengerjakan Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi bersungguh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan Tuhan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan
pastikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya serahkan kepada pembicara. Selamat sore anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, ya. Dengan sukacita kita mau membuka hati kita belajar bersama-sama, ya. Namun sebelumnya mari saya ajak berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sore hari ini Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh kembali beribadah sekalipun kami masih melalui online, tetapi semua itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapa Engkau berkati setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini Tuhan, maupun anak-anak mudamu dimanapun berada. Tuhan curahkan hikmat-Mu, Tuhan curahkan urapan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ini boleh sungguh-sungguh memberkati hati kami Bapa, dan boleh tumbuh subur Tuhan di hati anak-anak mudamu, sehingga mereka juga Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam masa muda mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan memulai Tuhan merenungkan firman-Mu sore hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom buat saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah Starway to Heaven. Starway to Heaven, atau tangga menuju surga. Saudaraku, tema ini merupakan tema yang sungguh luar biasa, saudara. Kita mau sama-sama belajar, ya, bagaimana kita menuju ke surga mulia yang kita dambakan selama kita mengiring Tuhan. Saudara, pada saat saya mendapatkan tema ini, ya, saya teringat berapa waktu yang lalu, ya, ketika Bapak Gembala masih ada, saya dan Bapak Gembala, ya, diajak untuk menuju ke tempat pariwisata, ya, yang namanya air terjun Grojogan Sewu yang ada di Tawangmangu di Solo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya diajak dan diberi informasi bahwa tempat itu adalah tempat yang bagus, ya, tempat yang indah, tempat yang sejuk, ya. Oleh karena itu ketika saya diajak untuk menuju ke tempat itu, ya, saya langsung mengiyakan, karena saya ingin tahu tempat itu yang disebut bagus, indah, dan sejuk itu. Singkat cerita, dari informasi itu kami berangkat, ya, dan sampai di tempat itu kami beli tiket. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kami mau memasuki area pariwisata itu, ya, di sebelah pintu masuknya itu ada beberapa, ya, tukang kuda, ya. Mereka menawarkan, Bapak Ibu, apa mau naik kuda atau mau jalan? Saya tidak mengerti, saudara, kenapa, ya, ada tukang kuda, bukan delman, saudara, tapi kuda, ya. Jadi kami ditawarin mau naik kuda atau jalan. Saya pun tidak tahu, ya, tapi anak-anak saya bilang lebih baik jalan, karena kalau jalan kita bisa melihat pemandangan, ya. Dengan singkat cerita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berjalan, ya, saya ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di area di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, begitu kami masuk, ya, kami melihat ada beberapa anak tangga yang harus kami naiki, ya. Awal tangga itu kami naik, ya, dengan rasa yang sukacita, ya, dengan penuh harapan bahwa akan melihat air terjun yang dibilang orang indah itu. Setapak demi setapak anak tangga kami naikin, ya, sampai akhirnya ada di persimpangan tangga itu kami sudah mulai lelah, ya. Tapi anak-anak saya dan teman-teman anak saya ini mengatakan, ayo mami, masih harus jalan, ya, semangat. Saya diberi semangat, ya, padahal udah lelah. Kami naik lagi anak tangga itu, naik lagi sampai,
ya, begitu lelahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, singkat cerita, ya, pada saat saya sampai di anak tangga yang nggak tahu kesekian berapa, ya, saya sudah mulai lelah, ya, saya sudah mulai lelah. Saya katakan, Mami mau balik lagi aja, ya, Mami udah nggak sanggup, ya, kalau harus seperti ini, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, muncul di dalam pikiran saya mau balik lagi aja, ya, karena saya udah lelah. Yang kedua, saya berpikir, pantesan aja ada tukang kuda, ya, tukang kuda itu menawarkan supaya tidak capek. Ternyata anak tangganya itu banyak banget, saudara yang dikasih Tuhan. Singkat cerita, saudara, dengan susah payah kami sampai di tempat tujuan, yaitu air terjun Grojogan Sewu. Memang indah, saudara, ya. Hal ini baru pertama kali saya melihatnya, begitu indahnya. Kami berfoto-foto, ya, semua, terus beristirahat. Pada saat kami mau kembali lagi ke tempat kami beli tiket, ya, itu harus melalui pintu yang berbeda. Ternyata kami harus turun lagi, saudara. Singkat cerita, mau tidak mau kami harus lalui tangga itu. Begitu sampai di tangga yang terakhir, ya, di situ ada pintu gerbang, ya, kemudian ditulis di situ, ya, tulisannya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Tulisan yang ada di pintu gerbang itu seperti ini, ya. Selamat, Anda telah turun dan naik 1250 anak tangga. Semoga tambah sehat dan sukses sampai jumpa. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kami membaca ada 1250 tangga, kami berpandangan, ya, satu dengan yang lain. Hah? Jadi tadi itu ada 1250 tangga yang kami naikin dan turun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat kami membaca itu, ya, ada terbersit tertawa, ada terbersit juga kagum, ya. Kok saya bisa, ya, naik turun 1250 tangga, anak tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita ambil dari peristiwa ini? Peristiwa di mana saya diajak ke air terjun Grojogan Sewu, ya, yang naik turun 1250 anak tangga, ya. Itu sama halnya kalau saya boleh ilustrasikan dengan tema yang diberikan kepada saya sore hari ini. Tangga menuju ke surga, saudara. Apakah 1250 tangga yang harus kita naiki untuk mencapai surga? Sore hari ini, saudara, kita mau sama-sama, ya, bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan sampai ke tempat tujuan, ya, yaitu surga yang mulia. Saudara, yang pertama kali, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ketika kita mau, ya, menuju ke surga yang mulia, pertama yang harus diperhatikan adalah, ya, kita itu mendengar dulu dan menerima ajakan Tuhan Yesus melalui teman, saudara, atau siapapun. Ayat ini ada di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mendengar ayat ini, ya, saudara kalau mau mendengar dan menerima, ya, aku harus percaya supaya aku tidak binasa dan boleh mendapat hidup yang kekal, yaitu di surga nanti. Ada satu ayat lagi di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama, ketika kita mau menuju ke surga yang mulia, kita harus mau menerima, ya, kita harus mau mendengar dan menerima informasi, ya,
ini melalui teman, melalui saudara, atau melalui siapapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara diinformasikan, diberitakan bahwa kalau kita mau ke surga, kita harus percaya. Kalau saudara ya mau menerima dan mau mendengarnya, itu sudah melalui anak tangga yang pertama. Amin, saudara. Anak tangga pertama yaitu adalah mendengar dan menerima ajakan Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, anak tangga yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik ya. Di dalam Matius 16 ayat 24 demikian firman Tuhan. Matius 14 ayatnya yang ke-6. Ya, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak tangga yang kedua ini setelah kita mendengar dan kita mau menerima ajakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup melalui anak tangga yang pertama, kita baru menaiki lagi anak tangga yang kedua, yaitu dikatakan apa? Ketika kita mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menaiki anak tangga yang seperti ini, itu sama ketika saya sudah menaiki di pertengahan pariwisata Grojogan Sewu itu. Saudara harus menyangkal diri. Ya, apa yang saudara suka harus dilepaskan demi untuk Tuhan. Ya, menyangkal diri artinya tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri. Dan berani berkata tidak untuk perbuatan tertentu yang dulunya kita dapat menolaknya, padahal ya di situasi itu sangat disukai. Artinya begini saudara, menyangkal diri itu kita harus bisa melepaskan apa yang menjadi kesukaan kita demi untuk Tuhan. Nah, di anak tangga ini saudara, banyak anak-anak Tuhan yang lari, yang tidak tahan. Seperti saat saya menaiki anak tangga yang sudah kesekian, ada kelelahan. Memikul salib itu sangat berat saudara. Oleh karena itu kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat kedua, ya, diingatkan kepada kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menapaki anak tangga yang kedua, di mana kita harus menyangkal diri dan memikul salib, ya, disitulah kita diperhadapkan bagaimana supaya kita dapat mempertahankan iman percaya kita di tangga yang pertama itu. Amin, saudara. Ya, saya percaya saudara mengerti. Anak tangga yang kedua ini sungguh sangat berat. Menyangkal diri dan memikul salib. Ada banyak anak-anak Tuhan yang nggak tahan. Ya, memikul salib, menyangkal diri. Diingatkan dalam 1 Yohanes 3 ayat kedua. Setiap kita, sekarang ini kita percaya kepada Tuhan, tapi kita belum tahu bagaimana kelak. Kata firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Karena kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Apa salib kita ini saudara? Bagi anak-anak Tuhan, mungkin sepanjang hidup kita harus mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin kita dalam kemiskinan. Mungkin kita dibenci, kita diasingkan, bahkan kita dianiaya. Itu yang namanya pikul salib saudara. Oleh karena itu 1 Yohanes 3 ayat 2 katakan, ya, kita sekarang anak-anak Allah, tapi kita belum tahu kelak nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangga yang kedua adalah kita harus dapat mempertahankan apa yang kita sudah percayai, yaitu
Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya. Ketika kita sudah mendengar dan menerima ajakan untuk mengikut Tuhan Yesus sampai ke surga nanti, ya, melalui teman atau melalui saudara dan siapapun, ya. Yang kedua, kita harus, ya, yang kedua kita harus dapat menyangkal diri dan mengikut Tuhan, memikul salib. Tangga yang ketiga yaitu adalah kita harus dapat mempertahankan iman kita. Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangga yang ketiga setelah kita mendengar dan menerima ajakan mengiring Tuhan, yang kedua, kita harus memikul salib, menyangkal diri. Yang ketiga, tangga yang ketiga, kita harus dapat mempertahankan dengan ketekunan di dalam iman. Tekun di sini dikatakan adalah antusias, semangat yang dapat mengalahkan tekanan yang berat, memiliki semangat yang aktif. Itu yang dinamakan, ya, bertekun di dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangga demi tangga sudah kita tapaki, sudah kita lalui, ya. Apa yang akan kita peroleh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-21, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku, A-nya besar yaitu Tuhan, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Setelah kita melalui beberapa tangga, ya, barulah kita sampai ke tahta kemuliaan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin tidak separah atau lebih parah dari apa yang saya jalani ketika saya menuju ke satu tempat pariwisata air terjun Grojogan Sewu. Tetapi mari anak-anak Tuhan, ketika saudara, ya, diajak untuk mengiring Tuhan, mau menerima yang kedua, ya, kita harus mau. Tangga yang kedua, ketika kita sudah menerima ajakan orang untuk mengikut Tuhan, kita harus mampu menyangkal diri dan memikul salib. Tangga yang ketiga, kita harus dapat mempertahankan iman kita apapun yang terjadi, ya. Karena ketika kita melewati tangga demi tangga itu, maka kita sampai ke tahta kemuliaan Allah, yaitu surga yang mulia. Amin. Saudaraku, biarlah saudara di masa muda tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus dengan segala keberadaan saudara. Dalam nama Yesus, biarlah setiap kita boleh menjadi orang-orang yang setia, sehingga kita boleh masuk ke dalam surga yang mulia. Disitulah ada tahta kemuliaan Allah, dan kita masuk ke dalam tahta kemuliaan Allah itu. Amin. Buat firman Tuhan. Mari saudara, kita kembali teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar sore hari ini. Tuhan, kami menyadari Tuhan akan segala kemampuan kami, kemampuan anak-anak muda-Mu Tuhan. Dalam masa muda mereka penuh dengan tantangan Tuhan untuk keluar jalur dari kasih Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan sore hari ini, kiranya anak-anak muda-Mu boleh tetap setia mempertahankan iman mereka. Mereka boleh melalui tangga demi tangga sampai akhirnya kepada tangga kemuliaan tahta-Mu yang sungguh sangat mulia Tuhan. Tolong anak-anak
anak-anak mudamu Tuhan. Jagai hidup mereka Tuhan. Jagai langkah mereka Tuhan. Jagai hati mereka Tuhan. Untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri Tuhan firman-Mu pada sore hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka isi hatimu dengan berkat yang Allah sudah sediakan buat kita semua. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Perkuat imanmu di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Karena kekuatan damai sejahtera, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus akan memberi kesanggupan pada masa mudamu untuk tetap setia. Karena kuat kuasa Roh Kudus akan terus berkarya pada masa mudamu. Mulai pada sore hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya. Amin.